Kita balik lagi di Love Unlock bareng gue Claudia dan juga gue Marlo. Nah, hari ini kita mau bahas apa, bro? Mau bahas horoskop, nah, bro. Kan? Lo inget gak kayak Peace, Love, and Gaul? Pernah inget gak? Acara TV ingat, nah, gue tuh selalu menantikan itu karena ada segmen di mana bahas horoskop. Atau majalah-majalah kayak majalah Bobo. Bobo nggak ada horoskop, Bobo mewarnai. Majalah Hai gitu ada. Iya, majalah Hai. Tuh, kan ada seksi yang siapa yang seksi? Bukan, maksud gue seksi halaman yang membahas mengenai horoskop. Betul. Ngomongin soal horoskop apa sih? Horoskop gue Scorpio. I'm a Scorpion. Lo apa? Libra. Oh, Libra. Libra berarti Oktober ya? Oktober. Kita deketan. Lo tanggal berapa? Kepo banget dah lu. Iya, di Google juga bisa kalau gue mau. Tapi lo percaya sama horoskop? Kalau gue jujur gue percaya sama horoskop. Kalau lo? Enggak 100% percaya, musyrik. Ya Allah, ini emang bener-bener ini anak Tuhan nih. Di agama gue gak boleh. Anak Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang percaya sama horoskop. Oh iya? Iya nih, lo lihat deh nih. Pendapat orang tentang horoskop. Coba kita lihat dulu. Kalau aku ya lumayan sih percaya sama zodiak. Gue percaya zodiak sih. Enggak terlalu percaya, tapi ada percayanya juga. Kalau percaya sih sebenarnya enggak. Kalau aku tim Aquarius kebetulan. Yang nggak cocok sama Aquarius itu menurut aku ya kalau berdasarkan pengalaman aku tuh Virgo. Virgo tuh entah kenapa tuh kayak mereka terlalu pushy gitu dan kadang-kadang mereka juga maunya tuh diikutin gitu. Kalau kita tuh kan ngikut aja, tapi kalau harus ngikutin terus lama-lama kayak makan api juga gitu loh, Shay. Gue kan zodiak kan Cancer tuh Leo. Terus gue tuh nggak bisa nih sama Leo lagi nih. Dan karena emang ternyata si Leo sama Leo tuh ya setipe gitu loh, keras kepala, nggak mau ngalah dan itu kejadian sih. Jadi gue percaya bahwa zodiak itu benar-benar mendeskripsikan seseorang sih. Kalau aku tuh zodiaknya Taurus, aku kurang cocok dengan Virgo. Karena menurut aku Virgo agak lebih sensitif aja gitu. Karena kan kalau aku sebagai Taurus ngomong kan apa adanya aja. Jadi kadang-kadang suka nggak disaring gitu. Nah Virgo tuh kadang-kadang suka sensi aja. Lahirnya bulan Oktober, zodiaknya Scorpio. Karena memang basicnya udah nggak percaya sama korelasi antara zodiak dan berkehidupan, jadi saya nggak begitu mengamini ya kalau zodiak itu bisa merubah atau menjadi karakter seseorang. Tuh kan, ngomongin zodiak sekarang kita udah bersama bintang tamu pertama kita, ini dia Kak Kartika Berliana. Ini kalau dari mukanya nih aku tebak ya zodiak kamu. Gemini bukan? Kagak, emang ada di briefnya tuh, ada di briefnya adalah seorang Geminian ya. Ada tuh, baca, jangan pura-pura nebak lu, ramal-ramal baik. Nah, ini dia. Wow, kenapa tuh? Gemini. Gemini. Zodiak musuh masyarakat. Bener. Gimana rasanya lahir di bulan-bulan Gemini? Enggak. Aku mau tahu dulu dari kalian kenapa kok sebel banget sama orang Gemini. Kamu ada pengalaman apa? Terus kamu ada pengalaman apa? Aku nggak ada pengalaman apa-apa sama Gemini, tapi menurut aku kalau orang-orang Gemini tuh udah kayak apa ya? Kayak template aja gitu semuanya. Wow, emang di acara ini diperbolehkan untuk membicarakan tentang fakta? Tuh kan kalau menurut lo gimana? Lo? Aku nggak pernah ada apa-apa sama Gemini, cuman 5 tahun bareng aja terus ditinggalin gitu. Wow. Tapi nggak ada apa-apa. Kamu pikir dalam 5 tahun aku tahu mau dia apa? Tidak pernah tahu. Ya. Nih ya. Bener-bener nggak ada apa-apa ya? Iya. Nggak ada, kita mah nggak ada apa-apa. Tapi kayak Gemini tuh emang banyak menjadi musuh masyarakat ya, seperti meme yang satu ini ya. Kita tuh. lihat nih. Pokoknya tidak boleh ada Gemini di tempat perkampungan kami. Allahu Akbar. Betul. Aku setuju, aku mau pindah ke kampung itu. Ada lagi nggak? Nih, Tuhan kasih lu akal sehat. Lu malah pacaran sama Gemini. Kan, gitu. 5 tahun yang sia-sia bro. Gue bukan tipe baca orang yang percaya zodiak sebenarnya, tapi kalau Gemini sih gue percaya 120%. Percaya kalau mereka kayak tapip. Ya Allah. Kenapa ya? Iya, kenapa ya kira-kira? Padahal nggak ada apa-apa loh. Aku sedang mencari intern accounting untuk WFO di Karawaci. Karena aku pusing handle keuangan kantor. Lowongannya belum dibikin soalnya mager. Mau tanya dulu boleh? Lead operation at bla bla bla. Karena alasan personal, nggak nerima Gemini, hehe. Soalnya udah berapa kali gak datang sama aku.
Bahkan di bidang pekerjaan aja Iya, dilihatnya profesional zodiak. ya. Nih Iya kenapa orang sebel sama Gemini nih? Seneng di detik ini bisa bete di detik berikutnya. Baperan tapi suka ganjenin orang. Insecure tapi suka tebar pesona. Keras kepala tapi nurut kalau dibilangin kesayangannya. Dinner romantis, ayo makan murahan. Yuk. Itinerary apa itu? Improvisasi. Siapa takut? Nyasar. Ya udahlah ya, siapa tahu ada yang cakep. Sebagai pecinta keindahan, ajak Gemini ke neraka. Tapi walaupun Gemini jadi musuh semua orang, Yes. banyak sekali petinggi-petinggi negara itu yang Gemini. Oh iya loh. Ada 3 presiden kita nih. Bapak Presiden Soekarno 6 Juni. Bapak Presiden Soeharto 8 Juni. Bapak Presiden Jokowi 21 Juni. Oh iya, geng Juni semua ya. Itu yang di Indonesia, Iya. yang di luar nih. Nih ada John F. Kennedy, George Bush, Donald Trump, dan Xi Jinping. Nah, Kan? Terbukti kan kalau Enggak, emang- Gemini itu emang rules the world gitu. emang wajar aja Gemini mimpin dunia, kan tapi jago manipulasi. Oh iya, wow. Wow, gue gak ikutan, Tolong nanti kalau ada di potongan jangan ikutin gue ya. Jangan ikut sertakan gue ya. Jangan ikut langsung sertakan viral gue. nih. Iya kan? Gue ngomongin tentang George Bush, John F. Kennedy. Jangan. Iya, Tapi tadi. tapi lo tau nggak di Indonesia pun itu tuh Gemini sebenarnya kompak banget karena ada perkumpulan artis Gemini yang buat itu pencetusnya Ahmad Dhani. Oh iya. Isinya ada Ahmad Dhani, Lyodra, Yura Yunita, Raisa. Pokoknya musisi-musisi yang Gemini itu disatuin semua sama namanya tuh Gemini Gang apa gitu. Tuh jadi mereka tuh sebenarnya kompak banget karena mereka menjadi musuh masyarakat, mereka bersatu untuk menciptakan organisasi baru para pecinta Gemini. Gitu. Hidup Gemini. Hidup. Ayo dong hidup. Kagak, kan gue bukan Gemini. Lu kenapa juga hidup Gemini? Lu kan Scorpio. Oh iya bener juga ya. Nah, tapi ini ada hal yang menarik nih ya. Katanya Kabel nih suami kamu Gemini juga. Kamu Gemini, suami kamu Gemini. Iya. Gimana? Wow. heeh. Apa ya gimana? Jadinya Nggak ada- tuh. Nggak ada apa-apa. Ini ya kayak adu manipulasi yuk gitu ya. Apa yang kayak kamu dong yang playing victim hari ini gitu ya. Apa gimana? Gue gak tahu soalnya, gue gak tahu. Iya Iya sih. Gimana sih? Sebenarnya bener sih. Kita saling adu mekanik aja tiap hari kan. Oh. Benar. Terus. Enggak loh, nggak ada apa-apa loh. Oh, nggak ada Semuanya apa-apa. baik-baik aja. Plus minusnya menikah dengan horoskop yang sama. Oh, Atau sama. mungkin dari kamu ngeliat Gemini tuh kayak gimana sih? Iya. Iya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu yang zodiak banget gitu loh. Oke. Tapi kamu tau gak sih, aku kan pernah dengar gitu ya, kalau Gemini tuh katanya susah berkomitmen. Nah, kamu merasa seperti itu nggak? Tapi suami kamu juga Gemini. Iya, aku kasih tahu ya caranya menaklukkan Gemini. Mau Wow. dong. Sebenarnya kita Gimana? nggak ada yang menaklukin Gemini sih, tapi oke mau dong. Mau dong, iya. Nggak mau ditaklukin emangnya. Mau Mau dibalikin gitu. mau gimana tuh? Dia tuh harus ketemu sama pasangan yang tepat. Gemini juga. Nggak harus, Nggak harus. tapi tuh yang jelas harus dikasih tahu visi sama misi hidupnya tuh kayak apa. Kenapa dia harus hidup. Terus dikasih kerjaan ya, biar nggak cari cowok mulu gitu, nggak cari cewek mulu. Oh, Nggak- jadi Iya. pertama harus diatur. Iya. Kedua harus cari kesibukan gitu. Iya, dan harusnya tuh ya itu levelnya dia tuh harus di atasnya dia. Mau dari apa ya, mungkin profesi atau mungkin kebijaksanaannya, karakternya dia harus selevel di atasnya si Gemini yang mau ditaklukin ini. Oh, gitu. Iya, Emang itu kenapa baru kalau selevel atau di bawahnya gitu? Aduh, udah diinjak-injak udah kemana-mana ya. Oh, iya, iya, jadi iya. udah ambiar ya, udah ambiar. Jadi Gemini suka semena-mena gitu. Oh. Ya kan gitu katanya. Oh. Mungkin gak semena-mena gitu Tapi kan ya. kamu sama suami kamu Gemini, siapa yang lebih di atas? Iya, heeh. Apa tergantung hari apa dia? Enggak, maksudnya yang kayak apa? Gue tak bisa salah ngomong. Iya, kalau Iya. kamu yang di atas siapa, suami atau kamu? Kebetulan waktu itu kita sama-sama sadar ya, tring gitu langsung, kayaknya kita harus sama-sama baik deh. Oh gitu. Gila, Nggak, tapi sebuah emang- kebohongan yang baru pernah gue denger. Ih, kok lancang banget sih ngomong di TV kebohongan-kebohongan kayak gitu. Jadi ceritanya ini para Gemini Nggak. tobat. Emang Gemini sih. tobat. Bener. Terus jadi kayak keluarga Gemini enggak, tapi emang si suami aku itu emang lebih gak percaya lagi sama zodiak. Jadi tuh dia kayak emang hidupnya buat kerja aja gitu. Oh, workaholic. Iya, jadi ya udah dia tuh lebih ke visioner orangnya. Terus kayak
Ya menurut aku tuh dia bagus banget jadi panutan. Makanya kalau Gemini tuh butuh panutan ya. Karena kalau banyak tuh pegangannya maunya dipegang-pegang aja gitu kan. Oh iya bener-bener. Berarti suami kamu lebih suka di atas ya? Itu tepat. Kadang tuh emang aku di bawah. Oh, iya kamu di bawah. Terserah kalau soal posisi kita nggak ada yang peduli. Tapi kalau soal Gemini Iya. ini baru kita mau bahas nih. Nah, kamu Gemini Juni atau Gemini Mei? Kita berdua Juni, sama-sama Juni. Oh, Gemini Juni. Tapi emang Iya. bener ya ada perbedaan antara Gemini Mei sama Gemini Juni? Katanya sih begitu ya. Kan ada tuh yang udah zodiak mateng sama zodiak setengah mateng ya. Kayak Zodiak matang. mateng. Kayak tau Zodiak gak sih? mateng. Ini kita ngomongin zodiak apa kue cubit ya? Zodiak mateng. Enggak beneran loh. Oke, Wak. kita baca nih ada Iya. fun fact-nya. Gemini Mei punya semua stereotype sifat Gemini. Kasian banget. Gemini Juni itu peduli banget dengan circle pertemanannya dibanding Gemini Mei. Oke. Gemini Mei lebih fleksibel dibanding Gemini Juni. Oke. Gemini Juni lebih kreatif dibanding Gemini Mei. Gemini Juni lebih liar dibanding Gemini Mei. Ini liar apa liar nih? Udah pas liar. Liar ya, liar ya. Nah, sebelum sama suami, mantan-mantan lu zodiaknya apa sih? Iya. Nggak nanyain loh. Nggak nanyain? Iya, nggak nanyain loh, Bang. Masa kayak, kamu mau nggak Bang. jadi pacar aku? Bukan maksudnya waktu udah pacaran, udah jadi mantan diputus kan. Nah, itu zodiak apa? Enggak, bukan bulan ulang tahunnya, tanggal ulang tahunnya kamu pasti tahu dong. Iya, tahu. Tapi mungkin kebanyakan yang di bulan Februari ya, apa tuh? Februari Aquarius itu ya? Aquarius. Oh, Aquarius. Aquarius. Valentine ya kalau nggak salah ya. Bukan dong. Aquarius ya? Aquarius. Emang ada zodiak Valentine ya? Enggak, tanggal 14 sih Valentine. Gue contoh itu. Selain Februari bulan apa? Bulan apa? Banyak Desember. Sagittarius. Desember, Oh, Sagit, Sagittarius. iya. Sagittarius. Sagit itu suka sakit jadinya. Ya. Sakit kalau digigit, sagit. Lu kenapa sih ngomonginnya ke arah-arah sana mulu lu? Gue cuma ngomong sakit kalau digigit udah gitu doang. Kirain kalau Aku nggak Sagit tuh gimana suka sih? nyanyi. Sagit suka nyanyi. Iya, Kenapa tuh? Sagit Best Jam tuh. Tadi tuh Sigit harusnya. Kamu nih. Nggak berarti Kabel pernah sama Aquarius, pernah sama Sagittarius. Betul. Tapi kamu paling nyaman di antara dua itu mantan kamu yang mana? Nggak ada loh, makanya jadi mantan kan. Oh iya sih. Emang bener ya nggak ada yang namanya mantan terindah ya? Enggak, dia Nggak ngomongin ada. soal suaminya nonton. Oh, Ada di situ, ada Iya, tuh. ada, Kayak enggak lah, enggak ada mantan terindah enggak. Iya. Tapi gue punya temen ya, pacaran 8 tahun. Nggak tahu deh sekarang udah jadi mantan apa belum. Seorang komika sih, kayak pengen tahu nggak sih Ajak dong sini. zodiaknya apa kan? Boleh, biar boleh, kita boleh. biar kita bicarakan secara baik-baik Boleh, zodiaknya boleh, boleh. sebenarnya apa. Ajak. 8 tahun nggak nikah. Ya udah deh kalau gitu tetep di love, unlock. Ajak. Pergi ke Kokas buat nyari sekop. Cakep. Ayo kita bahas horoskop. Welcome back to Love Unlock. Dan sekarang, lo mau tahu temen gue siapa? Mau. Ini dia men, 8 tahun gak nikah-nikah. Ini dia Bang Afif. Gimana Bang? Apa tuh 8 tahun? Ampun Abang Q. Gimana Abang Q? Apanya gimana? Biarin aja. 8 tahun gak nikah-nikah diundang. Ada. Apip. Itu kalau anak udah masuk SD tuh. Iya. Gua kan ini ingin mematahkan asumsi tentang kalau udah kelamaan nanti bakal nggak jadi. Jadi Oh. kayaknya bisa jadi juga enggak? Enggak, amit-amit enggak. Gue Amit-amit, mematahkan amit-amit. itu bahwa yang lama tuh bisa kayak anggur lah, semakin lama semakin mantap. Kayak wine ya. Kayak wine, Bener-bener gitu. bener. Horoskop lo apa sih? Zodiak lo? Zodiak gue 3 Agustus Leo berarti ya. Oh Leo yang suka karaoke ya? Itu Om Leo. Itu Om Leo. Oh, Om Leo berkaraoke. Ada ya orang kayak gini ya. Nah, Viv, tapi kan lu kan Leo nih ya. Aduh. Aduh. Kenapa tuh? Ada apa? Kenapa dengan Leo? tuh? Emang kenapa? Lo kalau Leo lo Top. Aku cinta Leo. kenapa? Ada lagi pengalaman Leo lu? Aku cinta Selain Leo. Gemini. Kayak keren banget Leo bisa senarsisistik itu. Kan? Leona. Ih, gila demanding banget. Oke, nah Viv. Tapi lu
biasa kan cowok tuh nggak terlalu ngikutin zodiak kan. Kalau lu ngikutin? Gua sebenarnya nggak ngikutin zodiak, tapi untuk taping ini gue semalam nontonin zodiak. Iya kan ya. Oke, thank you ya udah searching dulu ya. Iya. Udah research bagus banget. Tapi sejauh ini gue juga nggak masuk gitu sama tentang zodiak gitu kan, karena gue lebih ngalamin memperdalam karakter kayak timur apa barat kayak gitunya. Timur apa barat? Maksudnya? Ya kayak orang barat kayak gimana, yang culture ketimuran seperti apa kayak gitu. Menurut lo kan lo udah Iya. research nih ya kan? Menurut lo sifat karakteristik dari seorang Leo tuh apa? Karakteristik Leo kan singa ya. Singa. Bener gak sih? Bener. Leo singa. Enggak, gue mau dengerin tautologinya aja. Lanjut. Nah, Iya, singa. terus? Singa tuh kan demen menerkam. Bener Kak, rar. Oke, Karnivora lanjut. semua diterkam sama dia. Itu gue ngerasa Leo bisa menerkam dengan kenyamanan. Terus selain itu menerkam, Iya. terus apa lagi? Scanning dia. Scanning. Scanning. Jadi kalau Leo kan singa di hutan itu kan raja lah. Dia kalau mau mangsa scanning dulu. Itu yang dilakukan Leo ketika jogging di GBK. Oh iya benar. Itu mah emang genit aja kali ya. Iya. Iya, oke. Tapi Afif nih punya kepanjangan dari Leo dong. Apa tuh? L. L. Ayo dong. Lunglai, orangnya lunglai. Lunglai. Emang kadang suka nyebelin. Bukan nyebelin. Oh. Orang gua nggak siap ditanya. Oke, Leo ya kayak gitu ya. Afif juga nyiapin loh Enggak, kalau udah enggak. zodiak pemain bola ke Barcelona tuh dia tahu. Oh, tahu. Oh iya. Gini, bukan zodiak se-Barcelona. Kalau ada insight tentang zodiak, bukan sportcaster juga. Loh, jadi saat itu Prancis tuh 2006 dan 2010. Beneran lu ngapa mau ketawa sih? Beneran. Lanjut. Iya. Jadi kesebelasan Prancis itu punya pelatih namanya Raymond Domenech. Dia tuh banyak teman pakar-pakar komunikasi, banyak teman-teman pakar astrolog gitu ya. Dia akhirnya memutuskan manggil skuad berdasarkan zodiak. Nah, ada zodiak yang dia nggak suka itu Leo. Leo nggak suka. Makanya lu nggak dipanggil kan? Bukan orang Prancis. Benar. Nah, jadi dia nggak manggil Leo sebagai back dan lini tengah. Banyak pemain-pemain bagus di Prancis yang akhirnya nggak kepanggil. Oh gitu. Nah, jadi gara-gara itu dia lebih mikirin zodiak bukan taktik. Akhirnya Prancis kalah saat itu. Tapi lu kan gimana Pip ya? Kan lu baru ngikutin kemarin juga gitu ya. Gue mau nanya juga jadi kayak ini nggak masuk akal pertanyaan buat dia kan. Tapi menurut lu aja, menurut lu. Oke. Ini terkaan asbun aja. Leo itu tipikal yang seperti apa sih kalau punya pacar? Iya. Oh, gua selama pacaran ya, gua kayaknya bukan orang yang romantis. Oke. Tapi kadang pengen kayak ngasih surprise gitu buat ngejutin pasangan kita. Kayak bikin surprise kaget. 8 tahun aku selingkuh. Oh enggak gitu. Iya. Kaget. Terus Itu yang kaget bukan dia doang, keluarga juga. terus Oke. terus Iya pengen ngasih surprise gitu kan, pengen ngelindungin banget, ngeproteknya tuh bener-bener yang nggak boleh ada yang nyakitin lu gitu. Ada sedikit denger bisikan kalau ada yang nyenggol lu, gue duluan yang turun kayak gitu. Pip, sorry banget tapi setiap lo ngomong gue nggak percaya. Kenapa sih? Kayak seolah-olah Leo tuh bagus banget. Kayak enggak, gue nggak percaya. Mendingan kita lihat di internet deh, Leo as a boyfriend itu tipenya yang seperti apa. Deh, Viv, gue nggak percaya, Viv. Tuh, the Leo boyfriend. You can expect lots of fun with Leo boyfriend. Enthusiastic and charismatic. He is often a great motivator. He is not afraid of making the first move or asking for what he wants. Generous and giving. He enjoys being challenged and surprised by his partner, and he is not afraid of showing his love to the world. Enggak deh kayaknya. Remember, he needs to be recognized and admired too. Oh, narsistik ya. Iya kan. Iya sih Narsis emang ya. kalau Kayak abis singa di apa? hutan gitu kan. Narsis kan. Iya, maunya dikejutin gitu sama betinanya kan. Bener. Gue yang boboan aja Lu kan. emang sama- karyawan Net Geo lu. Tahu-tahu Iya, kan bener. Katanya Leo loyal. Iya. Loyalnya kan ke teman. Cobaan pertama kita keluar duluan pasti. Oke. Kalau ke perempuan juga loyal. Iya kan. Jadi kan loyalnya nggak cuma satu. Oh loyalnya juga berapa? Enggak, bukan begitu. Jadi gini pertanyaannya mungkin nih. Gue emang sekarang usianya hubungannya udah 8 tahun. Oke. Di usia kelima gue stop dulu. Oke. Nah jadi ibaratnya ini rumah yang gue ini ya baru rumah jadi aja gitu. Gue ngelihat iklan-iklan di rumah lain. Kurang ajar banget.
Kurang ajar Bisa banget. di pause gitu Sumpah. ya? Enggak, So maksudnya ganteng rumah yang ini banget gue sih. tinggalin. KPR udah gitu kan. Lihat apartemen gitu ya. Enggak, maksud gue ini rumah nih. Akhirnya gue cari rumah-rumah lain dulu. Ternyata. Nah ternyata rumah-rumah yang lain itu nggak cocok juga. Ternyata gue paham kalau rumah yang cocok ini rumah yang ini. Dan rumah yang lama masih menerima lo kembali. Rumah yang lama udah ada rumah baru di sampingnya. Kalau gue panas gimana sih? Gimana? Jadi ini 5 tahun udah punya pacar. Yang 5 belum. Iya, Ini rumah samping Oh banget iya, tapi. enggak. Rumah siapa? Enggak ada. Oh, nggak ada. Rumahnya tetap kosong dan gue bersihin lagi, gue cat lagi, gue indahin lagi ruang tamunya. Iya. Hebat ya yang rumah yang lama ya. Dukun lo dukun mana ya kalau boleh tahu? Iya. Iko mau-mau aja. Mau. Enggak, itu kan tadi aja. lu bilang kalau Leo berkarisma, karisma gue itu yang agak susah dilunturin. Karisma Ariel Noah kali Wak. Ariel Noah kali karisma. Males banget. Karisma. Apalagi yang menurut lo orang bisa menerima lo kembali. Ada sisi bad boy-nya mungkin. Bad boy. Orang kadang nggak demen sama yang lempeng-lempeng aja kan. Iya bener. Gue dari sekolahan bahkan kayak dari sekolahan tuh gue yang istilahnya pentolannya lah gitu. Pentolan. Gue naik ranking ke sekolahan. Naik gitu. ranking, Iya. ngetrek di muka guru matematika. Enggak lah. Apalagi? Guru BK. Mereka. Iya kayak dari sekolahan gitu, orang yang mungkin berani gitu kayak apa-apa kayak di cara ngelihatnya tuh memikat pasangannya tuh dengan cara gue nih berani, gue jagoannya kayak gitu. Leo. Oke. Kalau lo nge-rate diri lo dari 1 sampai 10 karisma lo tuh berapa nilainya? Harusnya 1 sampai 100 gue milih 1000. Kita akan bahas zodiak lebih lanjut lagi dan semoga udah nggak ada Afif di segmen selanjutnya. Tapi kalau ada ya udah nasib masih tetap di Love Unlock. Berobat minta di Sherlock. Cakep! Dokternya megang stetoskop. Cakep! Masih di Love Unlock dan membahas horoskop. Susah banget. Harusnya naik gaji nih gue kalau tiap kali ngirim pantun nih. Nah sekarang akhirnya ada yang benar di antara orang-orang ini. Yang satu Gemini, yang satu Leo, yang satu ini adalah sukanya dipanggil recreational astrologer. Gue juga nggak ngerti, jangan nanya ke gue. Tapi suka dipanggil itu. Please welcome Rambu Ciko. Sebelum lebih jauh, Kak Cikal jelasin dulu recreational astrologer tuh apa sih? Sebenarnya orang yang suka baca-baca aja tanpa mau beneran serius sekolah. Oh, ada sekolahnya. Ada tahu? Ada orang serius. Beneran serius, beneran belajar. Maksudnya iya D3 atau S1? Nggak hafal karena gue nggak sarjana juga jadi nggak ngerti, nggak paham. Tapi kalau gue soalnya nyokap dari gue TK memang udah kayak oh mama tuh Libra, papa tuh Virgo, kakakmu tuh Capricorn, kamu Capricorn, bla bla. Jadi udah dari kecil tuh udah kayak Ini apa sih? Gitu nah, jadi gue ngulik sendiri, terus selama ya 30 tahun terakhir. Kalau gitu mah gue sering juga yuk baca ini 1001 mimpi. Nguliknya mimpi ya? Kan? Mimpi mulu. Cuma Leo Mungkin doang ya. yang bisa kayak gitu. Cuma Leo doang emang suka deh aku nih. Lagi Kak. Tapi Kak Cikal, kalau dia kan emang benar-benar karakteristik Leo yang ada di internet tuh di dia banget kan, Iya. di Kak Afif banget. Tapi aku juga punya temen misalnya kayak Aries gitu, yang karakteristiknya nggak sama seperti yang aku baca gitu Iya. loh zodiaknya. Itu kenapa Kak? Karena sebenarnya nggak sesimpel kayak kita ngomongin oh lo Libra, lo Cancer, itu namanya sun sign. Jadi ada namanya birth chart atau natal chart. Kita butuh lebih detail, sebenarnya kita butuh jam lahirnya. Kota, tempat, dan jam lahirnya. Jadi kita bisa lihat, karena planetnya banyak kan. Yang kita omongin dari tadi adalah sun sign. Ego kita, ego terbesar. Kamu Scorpio. Aku Scorpio. Leo, Gemini, Libra, Capricorn. Nah, tapi kalau kita ngomongin misalnya kamu sama pacar kamu atau kamu sama keluarga kamu itu udah ngomongin moon sign. Orang terdekat tuh biasanya udah kenal lebih dari mungkin sekian lama atau pacar atau sahabat tuh udah pakai moon sign kita, zona nyaman. That's moon sign. Moon sign aku Aquarius. Kok tahu sih lo? Kan gue anaknya ini juga. Ya, betul. Iya kan? Aku
apa? Oh, moon sign? aku moon sign Kabel apa? Kabel moon sign-nya Libra. Oh pantesan kita cocok banget dari Nah, tadi. ya, Suami lu nonton tuh. ya. Suami lu suruh pulang bentar. Afif juga moon sign-nya Libra juga. Kok cowok meco? Iya udah dah. Kok jadi pada berteman semua? Saya apa? Kamu Taurus Thank sama you udah kayak datang aku. ke sini, Odi. Sama-sama. Oh sama, ada juga. Oh berarti kalau orang yang lebih dekat itu moon sign. Moon sign. Kalau orang terdekat tuh pakai moon sign. Kalau kita baru kenal, kita pakai ego kita atau kita pakai ada namanya, ini butuh jam lahir tapi ya. Namanya rising sign, ascendant. Oh. Jadi topeng itu topeng. Jadi kan kita kalau baru kenal tuh pakai topeng ya, kayak itu biasanya dikasih lihat tuh topengnya. Kadang-kadang bisa aja kamu tuh egonya adalah Capricorn tapi topengnya Libra. Jadi yang dikasih lihat tuh si Libra bukan si Capricornnya misalnya. Paham nggak? Paham. Oke, cool. Aku ascendannya Scorpio. Apa itu ascendant itu apa? Apa lagi tuh? Itu tadi rising star ascend. Topengnya kamu. Topengnya gue. Jadi gue kalau depan orang tuh gue kayak Scorpio padahal. Cool, calm, mysterious. Kalau aku tadi apa Kak? Aku pagi, jam 7 kayaknya. Belum kita cari kan tadi. Apa make up subuh dulu. ya aku ya? Jam 4 ya? Makanya aku mesti lihat jam lahirnya itu baru we can go in detail. Tapi kalau misalnya ada gebetan nih, kan, Iya. nggak perlu lihat jamnya. Oh, nggak perlu. Nggak perlu, udah cukup. Kamu yang penting patokannya kamu lihat sun, moon, udah zona nyamannya dia nih. Kayak ini orang tuh kayaknya kalau lagi moody tuh kayak gimana sih gitu. Kamu baca-baca aja moon, misalnya moon in Taurus, kamu cari, oke. Oh orangnya begini. That's how you talk to them. Let's say. And then? Kayak lu kesannya kayak, kok dia ngerti gue banget Nah, padahal udah baca. Gede. Oh iya. Ih makasih ya love unlock gue jadi. Makasih lah Pak Anok. Nah berikutnya kamu cari namanya planet Mercury. Mercury and apa? Mercury itu dua cara mereka berpikir. Sekarang kita masuk ke Afif ya. Merkurinya Afif tuh Leo. Si Afif ini, Sun, Mercury, Venusnya tuh dia ada 3 Leo. Jadi makanya dia Leonya mentok. Mentok Leo. Iya. Pantos. Ya. Apa? Keren. Pantes ya Leo. Udah Leonya ada 3, dia Libranya ada 2. Jadi api, si Leo itu adalah elemennya dia, ntar kita ngomong tentang elemennya. Elemennya itu api, Libra itu elemennya udara. Jadi api. Ketemu udara. Ketemu darah dipadamin. Jadi dia, kagak dong bro. Dia makin ngomporin gede. dirinya sendiri. Gasnya CO2 tuh. Nah, dia bisa ngomporin dirinya sendiri. Oh udah lu mantep dah. Udah Luar top. biasa kan? Oh jadi dia udara. Dia api, kamar lo udara. Itu elemennya. Emang elemen juga ngaruh ke karakteristik? Ngaruh. Karena sebenarnya ya itu dia kan. Jadi di saat, astrologi itu kurang lebihnya singkatnya ya secara sejarah. Ini tuh mungkin dibuatnya 5.000 tahun yang lalu lah sama orang-orang Sumeria. Begitu. Tapi ya karena Gen Z kalian ini, generasi ini yang suka flashback dan segala macam, suka belajar sejarah, mereka mau mengulik lagi dan ini akhirnya reveal lagi ke atas. Kurang lebih. Sebenarnya ini kalau aku ngelihatnya sebagai ilmu psikologi ya. Kurang lebih ilmu psikologi. Kalau itu saya juga punya teman yang kayak misalkan dari struktur badan dinilai ya media kayak ada api, ada logam, ada kayu, gitu-gitu itu masuk ke sini juga. Kurang lebih gitu. Oh iya. Karena yang aku pelajarin bukan, aku baca-baca bukan Western astrology aja, tapi kan ada Chinese, ada Nordic, ada North, terus abis itu selain Chinese bahkan di suku Maya pun itu pun juga ada. Jawa deh misalnya si weton dan segala macamnya bla 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 Itu kan termasuk gitu ya. itu pun penjelasannya masing-masing tuh kurang lebihnya mengerucut pada titik yang sama, tapi intinya membaca karakteristik psikologis manusia, di mana itu melalui planet-planet dan bintang-bintang. Kurang lebihnya gitu. Nih ada soal elemen nih Kak tadi. Elemen-elemen ada api, air, udara sama tanah. Earth itu apa ya? Earth, Earth. Bumi. Bumi. Earth itu gengnya si Virgo, Capricorn sama Taurus. Satu geng tuh. Kalau air, Air itu Scorpio, Pisces, Cancer. Maksudnya air tuh dia lebih bisa ngalir gitu kalau di tongkrongan dia bisa ngalir kayak air. sifat Orangnya air biasanya lebih adaptable. Karakter
Fleksibel. Jadi Biasa udara, Oh, jadi iya, memang iya, iya, kompor iya. emang. Kalau air tuh fleksibel. Fleksibel. Air. Tenang gitu ya, Kak. Iya. Pantes Oh berarti semua gini, misalkan di air, saya api, itu bisa masuk nggak? air dan api. Air bisa nyiram dilihat api dulu. kayak gitu Itu tahu nggak? air udara api Lo itu dari lama-lama mana sama sih? dia, tapi karena lo apinya lebih besar, dia airnya kurang banyak. Kalau nggak lo harus kicep sama dia. Lo harus kicep. Gua harus kejap sama Harus biasanya sih gitu, biasanya Scorpio bentrok gitu. Karena beda prinsip, kita beda gunanya apa idealis. Nah, kita udara hilang-hilangan dong. Terbang-terbang aja gitu. Iya benar. Meleng. Kalau ngobrol tuh bisa berjam-jam tanpa ada juntrungannya. Oh gitu. Cuma lagi Kayak nganggur aja ide itu. kreatifnya Oh tuh luar wacana biasa aja ya banget. kita. Iya. Emang the queen of wacana gitu ya. Ide kreatifnya Lebih ke sangat luar delusional biasa. nggak sih? Agak delulu dikit Agak ya. Oh gitu. Pantes. Jadi elemen itu walaupun misalnya kayak air dan api kontras banget, tapi sebenarnya bisa aja bersatu gitu ya. Bisa. Kayak misalnya kita, kamu water, aku earth. Iya kan, you know, earth, water, Ya, plants. Bertumbuh. Nah berarti kalau kita yang udara ketemu sama udara nih nikah, Iya. masuk angin. Gak mau gimana? Iya, bener. Iya. Bisa kebanyakan angin. Nangin duduk ya? Iya. Bener, Tergantung, bener. makanya kamu suamimu moonnya apa dulu, merkurinya apa. Karena siapa tahu dia apinya besar, jadi kamu klop. Iya. Ada update Kak katanya. Pergeseran sumbu bumi membuat ada zodiak ke-13. Opikumis. Bukan Opicius dong. Opicius. Opicius. Gimana cara bacanya? Gimana Kak? Ophiuchus. Tentu saja 12 zodiak yang sudah ada mengubah tanggalnya untuk memberi ruang pada zodiak ke-13. Wow. Ophiuchus digambarkan sebagai seorang pria kekar yang memegang tongkat dililit oleh ular. Gimana menurut Kak Cikal? Kalau menurut aku sih, aku karena ini soalnya nih nggak baru-baru juga, mungkin karena alat sekarang udah lebih canggih ya Nek, itu lebih kelihatan gitu. Sebenarnya dari dulu udah ada, tapi dia posisinya sangat kecil sekali. Jadi para astrologer memutuskan, konon katanya, ini kan udah 5.000 tahun ya guys, please note that ini udah 5.000 tahun. Iya. Bener ya. Jadi apakah aku mengatakan statement ini Bukan. nggak valid gitu ya? Oke. Cuman menurutku mungkin ya karena itu kecil, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak valid 13-nya, yang jelas aja 12. Oh, Gitu. Karena si hubungan sama si elemen-elemen ini pun juga itu seasonal ya, agak balik ke sana tadi. Karena kita Western itu kan ada winter, and then autumn, spring, summer. fall. Biasanya itu hubungannya tuh gitu. Itu kenapa ada water, earth, fire, itu gimana, kenapa ditentukan itu karena gimana apa yang terjadi sama yang di langit. Karakternya biasa gitu. Orang Capricorn agak dingin, agak cool, calm, collected. Karena Winter kids. winter. Gemini itu summer Rese? kids. Oh, kepanasan soalnya jadi kayak Panasan. Pantesan ya, kayak iya. uget-uget dulu gitu ya. Kalau Leo, Itu dia apa? Juni, Juli, Agustus. Agustus. Agustus masih summer. summer, mau kayak panas ya itu. Iya. Aduh, bergerak banget gue di samping lo. Nah ini kita mau main nanti pernah nggak pernah, gue pengen buru-buru ini kelar. Iya. Soalnya kita pengen ngobrol di back. Oh iya, bener-bener. Kayak konsultasi gratis lumayan. Iya, Thank you Love Unlock ya udah bayarin Kak Cikal buat kita. Abis ini kita bakal main pernah nggak pernah edisi zodiak tetap di Love Unlock. Yeay, masih balik lagi di Love Unlock. Dan pastinya bersama bintang tamu yang hits-hits semua. Ada Kak Cikal, Kak Karbel, dan juga Afif si Leo Boy, ya kan? lu dari tadi soalnya Leo banget di samping gue. Mentok gitu. Leo mentok banget. Kayak emang bener gak sih ini menurut kakak zodiak itu mendeskripsikan kepribadian orang kayak dia nih Leo kan? Bener-bener narsisnya mentok banget gitu. Kurang lebih gitu. Terlalu anak pertama apa anak kedua, anak ketiga? Gua satu-satunya. Oh, duluan. Oh, enggak lah. Gua setiap jawab apa yang lemparan lagi ada. Dan tadi lu mau bilang anak bungsu apa anak tunggal juga kita Oke aja mau jawab. Karena memang suka kalau anak. Ya udah, maksudnya memang kan itu balik lagi itu birth chart ya. Itu kan itu apa yang udah dituliskan oleh bintang-bintang, percaya nggak percaya? Itu halusnya Viv. Iya bener-bener. Kalau kasarnya emang ada. Udah cocok, udah meant to be, udah anak satu-satunya. Anak tunggal aja udah rese, apalagi Iya, Leo Leo gitu. Kalau kasar begitu. Double. Iya ke double. Double kill, Viv. Jadi insya Allah akan sukses luar biasa. Amin. Amin. Tetapi the only downfall for you if you
if you nggak mau sendiri, karena kan apinya dari dalam. Bener. Jadi kalau kebakar sendiri, bye bukan karena kita loh, bukan kita yang roasting. Benar. Dia merosting diri dia sendiri, gosong deh. Iya, Gosong. bener. Tapi kan Gen Z sekarang nih makin beraneka ragam kan. Mereka tuh cari-cari artikel gitu. Ada lagi tuh fenomena tips make up sesuai zodiak gitu, atau tips kopi sesuai zodiak. Tuh emang beneran ada gitu Kak, tips make up? Ada, tapi kalau menurut aku pribadi nggak relevan karena terkadang ini cocok nih sama sun sign gue. Kalau aku lihat gitu ya lucu, tapi kayak ini cocok nih sama sun sign gue nih, ini cocok sama moon sign gue nih. Jadi nggak selalu cocok sama Libra karena ini Aquarius gue nih yang ini nih. Oh, yang suka. Iya, kayak misalnya makanan cocok untuk mereka bilang sun sign, tapi kagak, gue nggak suka makanan itu. Karena tergantung karakternya apa. Kalau misalnya ngomong about beauty products, itu planetnya si Venus biasanya tuh. Kecantikan ya. Kita lihat aja Venus gua Aquarius. Nah, lo liatnya yang produk untuk Aquarius adalah ini. Tapi Kak Cikal, banyak banget kan anak zaman sekarang yang berlindung di balik zodiak nih. Menurut Kak Cikal gimana? Jadi kayak misalkan gue rese, ya ini kan karena gue Libra. Iya. Baik buat yang gitu kan, menurut Kak Cikal itu gimana tuh? Enggak lah, itu psychologically core wound aja tuh mah, urusan psikolog itu. Oh, tuh bukan tentang astrologi ya, emang kalau kalian kalian brengsek aja. Iya. Gak ada hubungannya sama astrologi. Enggak ada. Kalau aku sih soalnya menggunakan, buat aku astrologi itu adalah salah satu ya. Oke. Untuk kita melihat, bisa mengevaluasi diri, mana yang bisa kita koreksi di dalam diri kita karena kita nggak suka dijudge. Begitu baca sendiri, kayaknya gue tahu deh jeleknya gue gini, bagusnya gue gini. Oke, kayak gue mesti koreksi deh. Tidak menyenangkannya si Capricorn karena sun aku Capricorn, itu apa moon sign-ku Taurus, aku gimana kayak moon sign Taurus tuh kalau udah kena malesnya males banget udah. Kalau udah kena emotional eating-nya, udah emotional eating aja udah. Kayak gitu. Jadi kayak gue mesti koreksi deh nih. Itu jadi kuncinya buat aku adalah ilmu ini. Buat aku itu. Buat diri sendiri berarti ya. Iya. Sebelum ada yang nunjuk, lo tuh gini deh, gue udah tahu dulu. Iya. Iya. Ntar gue kayak gitu kali ya. Iya benar. Gak usah nuduh-nuduh, gue udah tahu gue gimana. Gue itu paling tahu gue sendiri. Nah, mumpung ada Kak Cikal di sini, kita minta Kak Cikal dong untuk menilai kecocokan kita sama pasangan based on zodiak, boleh nggak sih? Kita cocokologi, kita mulai dari Kartika Berliana dan suami, Gemini dan Gemini. Jujur aja Kak, based on ego. Gemini kalemnya ya? Iya. Kelihatan sih lu yang udah nikah berapa lama? Enggak. Nikah udah berapa lama? Pokoknya aku pacaran dari aku umur 20. Sekarang kamu umur 21. 9 tahun. Ya, 9 tahun lah. Iya. 9 tahun. Iya. Oke, ya sebenarnya asal egonya cocok. Kan gini, kita berpasangan untuk ingin dipahami kan? Iya. Untuk being understood, right? Iya. Kalau kamu ngerasa secara egomu dipahami, I guess it should be okay. Karena secara Gemini ya udah definitely egonya mengerti aja satu sama lain. Gitu ya. Dimudahkan. Jadi lebih ngerti loh, Wah. Iya, lebih ngerti lah. Pasti lebih ngerti. Nggak mungkin nggak. Jadi, lu pernah gak sih berantem kayak, lu sih Gemini gitu? Kan gue juga Gemini. Iya, Gemini juga. Kan gue juga Tapi tuh Gemini. temen aku masih banyak kayak, gue gak mau tinggal sama mertua gue soalnya dia Scorpio gitu. Itu kayak alasan deh. Itu kayak alasan. Alasan aja deh. sih. Itu alasan deh. Aduh gimana nih, tahan dulu kali ya ngelahirin anak gue, ntar dia jadi Libra lagi gitu. Ya Allah. Ya Allah. Asli temen gue ada yang kayak gitu. Oke nih, Afif Leo dan Scorpio gimana Kak? ini yang 8 tahun itu. Iya lah. Yang 8 tahun itu. Repeat order nih ya? Repeat order bang. Gue suka nih senyum Kak Cikal kayak licik gitu. Kayak dia udah ada sesuatu tapi kasih tahu nggak ya gitu. Based on sun sign-nya gimana Baliknya Kak? udah berapa lama? Baliknya itu udah 2 tahunan apa? 2 tahunan. Gue takut jadi bales sama Scorpio-nya. Kenapa Kak? Nggak cerita sih dia. Hah? Nggak cerita. Iya, karena Ya iyalah. pengalaman pribadi ya buat para Scorpio, mohon maaf kalau misalnya menyinggung. Singgung aja nggak apa-apa, gue yang siap dikata-katain. Siap-siap kok. Aku takut Apa? Scorpio di sini dipatok. Kenapa Kak? Capek. Karena biasanya Scorpio tuh the most mysterious ego placement biasanya. Mereka selalu kayak, oh ya, it's fine, it's okay. Tapi ada layer, dipikir layer cuma satu, ternyata ada satu lagi, ada satu lagi, ada satu lagi. Kayak misalnya ibu bapaknya tahu layer sampai sini nih ya. Ibu bapak loh, Ibu bapak. yang lahirin emaknya nih, Heeh. taunya sampai sini nih. Situ. Tapi masih ada layer lagi. Biasanya pasangannya layernya tuh sampai sini kan. Ternyata masih ada layernya lagi. Jadi lapisan berapa lapis?
ratusan. Ya kan. Oh gitu Kak Scorpio. Aku Gitu pernah kan. juga Tapi sama secara- Scorpio tuh. Aku juga pernah. 4 tahun. Kok lu lama-lama banget sih? 5, 4. Gue lebih ke dipelihara sih ya. Pacaran gue tuh gitu. tipe. Sama lo. Iya kan? Iya kan, Mas Ih, Scorpio. kerangkengnya gitu kan. Ih, pengen keluar deh. Gimana pas lo sama Scorpio? Itu Oktober apa November Scorpionya? November. Oh November. Gimana? Gimana Maro gimana? Apa? Gimana? Kalau gua gak akan bilang yang jelek-jelek, tapi gua ambil bagusnya lebih ke karakter development aja sih untuk kedepannya. trauma ya. Proses pendewasaan aja buat gua, terima kasih jadinya. Dan gak lagi aja gitu. Scorpio is a healer sign. Jadi biasanya orang yang dapat hubungan Scorpio itu mereka memang lagi going through a healing process. Biasanya gitu. Jadi kita graduated. Kita graduate, kita healed. Sudah disembuhkan. Jadi kalau lu lagi punya pacar, berarti ntar kalau sembuh gue ditinggal. Ingat gitu ya. Oh iya bener. Biasanya gitu kalau Mas Scorpio. Tapi ya intinya gitu. Ya bismillah aja udah. Bismillahnya konotasinya mudah-mudahan positif. Insya Allah. Abi Tapi udah kalau yang tengah ngejar beneran itu ngejar deh. Scorpio kan katanya kalau sekalinya Iya. ngejar banget. Begitu tek dikunci langsung. Krak. Aduh gue gak bisa Bokapnya nanya dikunci Kalau dah. gue tuh gitu pas Scorpio kayak ngerasa ini kan kayak sini kur gitu kan. Gue kayak pelan-pelan dikandangin. Rasain. Kamu tidak tahu nih kerangkeng. And then we lost ourselves like who am I? Itu banget. Who is this Who am identity I? that we who are we? Apa itu value di diri aku? Iya. Itu siapa sih? Parah banget, parah Begitu banget. Anda gitu, tidak mungkin tipis nggak? 8 tahun nggak? Makanya Masa nyoba apa? rumah lain kali. Atau lu ngerasa rumahnya kayak, seperti kerangkeng. oh gini sih gitu gak sih? Oh, tapi gue Leo yang dominasi. Oh. Scorpio nih Dominasi hewan yang siapa? kecil. Enggak, hati-hati. Dia hanya Scorpio. Subconscious. Itu Scorpio. Scorpio tuh Dia pada bakal subconscious. bikin lu ngerasa lu mendominasi. Gitu, Iya lagi nih. Ya, Bang. Gitu bang. Berarti bukan. Bang, hati Bang. Hati bang. Demi Allah episode ini gue gak bisa ngomong nih. Sumpah. Scorpio dari kejauhan tuh cuma senyum kayak, iya lu yang mendominasi kok, aman aja. Tapi gue bukan Scorpio yang mendominasi loh. Sebenarnya nggak karena kamu tuh, ya itu dia. Kamu ada Tapi ada Taurus dan bisanya lain-lainnya. Kamu banyak Capricornnya. Kamu Capri ada 2, Taurus 1, Sagittarius 1, Scorpio ala-ala doang. Kamu Kalau aku Scorpio menurut sun sign-nya. bisa sama Earth, karena kamu ada Earth sign-nya. Bisa sama Capricorn, bisa sama... Kenapa lu senyum sama Capricorn? Karena dia nggak mau ketahuan. Iya, dia senyum kan kita udah kayak muka gua udah begini loh. Iya. Enggak. Terus habis itu apa lagi Oke. Kak? Bisa sama Pisces. Yang SS lainnya gak bisa. Nggak mau SS yang lainnya. Sagittarius Aries maksudnya. bukan. Ntar dulu, Pisces. sekarang gini, berpasangan untuk bersenang-senang, untuk berteman, bersenang-senang, atau memang sudah langsung ke jenjang yang kayak wuh, Jenjang serius. Oh, jenjang gitu. serius. Jenjang serius. Put a ring on it karena Iya. ya bisa sama Aries. Asal ya harus disaklekin Siapanya? si Ariesnya. Gimana caranya? Diajak ngomong, hey yo, sit down. Harus dominan. Ya, itu teknik-teknik keren. Tekniknya. Oke lo. Iya, ini maksudnya tuh Oke lo. Scorpio apa bohong nih? Scorpio. Ini personal nih, Leo personal lagi nih. Singa ketika menerkam di hutan, misalkan singanya itu bisa capek gak sih? Singanya bisa capek gak sih? Jadi bisa udahan gitu kayak. Bisa. Karena Udah- Leo itu, karena aku pernah 9 tahun sama Leo, Wow. jadi hatam. Bisa, maksudnya bisa nggak jadi singa lagi. Bisa, very Spinning, setia. spinning sono tadi. Tapi Leo tuh nggak bisa dikasih celah. Nah itu dia itu. Jangan gede banget celahnya Iya. berarti. Kak, aku baru punya pacar nih. Nah, Ya ini nih Kak. Tapi pertama kali nih gue dengan zodiak ini. Gitu ya. Zodiaknya apa lo? Cancer. Oh Cancer. Bisa. Oke, karena kamu tuh your rising sign kamu tuh Scorpio. Jadi Desa kan Cancer ya. Itu satu geng water. wow. Jadi makanya Becek tuh. iya, bukan banjir. Banjir. Renang tuh gue. Tapi I need to see the other placementnya dia gitu. Karena kalau misalnya ngeliat satu air, yang satu egonya air, yang satu egonya water, is just of course it's two different thing kan. Gitu. Tapi karena that's why I need to see chartnya yang lain. Apakah ini ada pendukung, faktor pendukung? Karena balik lagi kan udah zona nyaman kan. Betul.
apa sih? Air. Oh, udara sama air gua tuh. Jadi emang bisa jadi dua, antara jadi sebuah tornado tuh atau jadi ombak nyantai surfing kan. Benar. Balik lagi ke diri masing-masing Asik, aja, asik. emang. Bener. Karena lu ada Virgonya dan lu ada Leo tapi satu doang nggak gitu. Habis ngatain Leo, ada Leo. Itu Leo yang gue butuhin kan. Bener dong. Kalau 3 sih menurut gue maruk ya. Ya, ini satu aja di pairing sama Virgo. Nah, si Virgonya jadi ada 2 yang mendukung untuk bersama si Cancer nih. Si Scorpionya sama si Virgonya untuk maybe the chemistry now is very strong. It's because ada 2 itu sama si Cancer. Tapi kan dan again gue nggak tahu ya, mesti lihat. Ini 2 dari berapa nih? Kalau 2 dari 60 percuma. I don't know, that's why. Balik lagi kan perhitungannya nggak adil karena harus I lihat don't know. itu ya. Oh. Oke, kita main di Jugajuk. Setuju nggak setuju? Let's go. Pernah nggak pernah ngerasa zodiak gue yang paling oke? 1, 2, 3. Udah ketahuan nih Apip nih, tuh kan. Kan, gue udah tahu banget pasti. Gue kalau hari ini nggak kemari, jawaban gue ini. Gara-gara kemari, lu Dia superior. ketularan. Sebelah sini udah ketularan. Ya udah kena. Iya kan? Aduh, kenapa lo merasa Leo paling keren? Saat ini, Saat gara-gara ini. lu pada. Kalau enggak biasa aja gue. Kalau menurut gue, cewek Scorpio itu strong independent woman. Fun facts lagi, fun facts. Fun Ini facts, fun silakan, facts. kasih Fun dah, facts. kasih dah. Fun Silakan, facts silakan. ya. Jadi kata survei ya, Iya. katanya 2 astrologi yang memang paling ngerasa dirinya paling oke banget adalah number 2 tuh Scorpio, number 1 adalah Leo. Oh iya. Fun facts loh. Ini Terbukti nyata. Terbukti, ya ampun. Oke, coba kita pertanyaan kedua ya. Terbukti nggak nih? Pernah nggak pernah ilfeel atau menjauhi ngejudge orang saat tahu zodiaknya? 1, 2, 3. Apaan sih, Viv? Demi Allah, apaan sih, Viv? Sumpah apaan? Gak pernah, karena buat mereka gak penting, zodiak gue kan emang Iya. penting gitu. Kalau Kabel kenapa? Iya, ilfil aja. Sama apa tuh? Sama zodiak apa? Iya, gara-gara kan pernah ada pengalaman kan, jadi nganggepnya satu zodiak itu kayak gitu. sama. Kalau lo apa? Kenapa Kenapa? pernah ngejudge? Sama-sama, karena kayak udah pernah sekali, jadi yang kayak Kerangkeng gitu kan. ya, di kerangkeng emang Scorpio tuh kayak kalau ketemu Scorpio gue udah siap berantem banget. Kayak, apa? Wah, gitu udah siapa lagi gitu. Kalau Kak Cika? sama udah. Sama, sama. Sama kita sama, dia 9 tahun lagi sama Leo. Oh iya bener juga sih, bener Sama juga. kayak orang kayak lu tuh, Fit. Asal lu tahu aja. Oke, next. Pernah nggak pernah baca ramalan zodiak dan itu persis dengan apa yang lagi gue alamin? 1, 2, 3. Kenapa lo emang nggak pernah? Baca kan? Apa lo nggak bisa Terus baca lagi tulis? di lab lu, Sep. Jangan batu. Nggak, gua baca-baca kayak gitu kan. Mungkin kalau sama Kak Cikal ini lebih masuk, lebih persuasif gitu, pendekatannya lebih masuk akal. Kalau gua baca dan nonton misalkan di YouTube, kayak template aja gitu. Untuk hari ini, kamu yang 3 Agustus, kamu akan memetik apa yang kamu udah tanam gitu. Iya, Ya emang gua gajian pada saat Iya, itu iya. kan di bulan-bulan akhir gimana? Itu betul. Gue juga nggak Iya kan? Tapi menganut udah tuh, di sebelah sana bener. kok. Gue juga nggak menganut sebelah sana. Itu it's just Itu kayak bohong aja, bohong. ya kadang-kadang suka ada yang kebanyakan micin gitu lah. Oh, dibumbuin guys. Yes. Kabel kenapa? Nggak pernah. Kayaknya yang buat itu kadang bukan ininya loh, bukan ahlinya yang di bidang Kayak situ. ini ya, copywriter disuruh bikin gitu ya. Kalau lagi ditaruh di majalah situ emangnya ada kayak ini nih, recreational zodiaknya ke situ, nggak mungkin dong. Iya, recreational astrologer. Oh iya. Oh, ini yang terakhir. Nih, Kalau dikasih pilihan mengganti zodiak, gue akan mengganti zodiak gue ke Apa itu? Opikos. ada nggak kalian nih? Lo mau Gue ganti deh. nggak? Raffi Ahmad tapi Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad apa? Aquarius. Gue punya teman Aquarius, dia bisa segala macem olahraga, dia bisa musik, bisa seni, bisa. Karena dia aqua. Dan dia serius. Iya kan, Aquarius. Iya, bener. Fun fact lagi, fun fact. Fun fact lagi. Aquarius itu polar opposite-nya si Leo. Jadi mereka sebenarnya kayak magnet yang kebalikannya gitu. Yang nggak bisa nyatu tuh. Jadi sebenarnya si Aquarius itu sebenarnya narsis juga, self love-nya agak bablas tampilnya, tapi mereka tuh di dalam jadi god kompleks. Kayak Loki. Kompleks. Loki Ya. Aquarius tuh kayaknya ya? Kayaknya ya. Kayaknya iya. Nah, jadi Nadia itu di dalam tapi. Jadi mereka selalu ada magnet, ada chemistry yang kayak
Aquarius lihat Leo juga kayak Leo juga lihat Aquarius kayak ya gitu. Jadi it's funny that he said Dia mau jadi Aquarius. Berarti nggak ada yang mau pindah zodiak? Aku enggak. Kabel. Udah sih, Ophiuchus itu mau cobain aja. Mau cobain aja. Iya, kan keker Hati-hati tuh. suami suka nyoba-nyoba dia. Keker kan, megang tongkat lagi, dililit-lilit tuh sama ular. Aduh. Kok visual gue beda dari apa yang dia omongin ya? Thank you banget semuanya udah nonton Love Unlock. Di episode kali ini kita bakal banyak membahas tema-tema lainnya. Terima kasih Kak Cikal, Kabel, dan Afif. Yeah, thank you. See you on the next episode dari Love Unlock.